Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desya Fitri, NIM 877888267. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu Tutor mata kuliah Pancasila, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka. Dalam video singkat saya ini, saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Bagian pertama, proses lahirnya Pancasila awalnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berisi gagasan tentang 5 dasar prinsip dasar negara yang ia sebut Pancasila. 5 sila tersebut mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Namun rumusan itu masih perlu disempurnakan, maka dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi kompromi antara berbagai kelompok, terutama antar golongan nasionalis dan Islam, yang menunjukkan semangat musyawarah dan toleransi. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 beserta Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan kecil dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersama. Kemudian bagian 2, nilai yang tercermin. Dalam proses panjang ini, kita bisa melihat bahwa lahirnya Pancasila bukan sekedar hasil pemikiran satu tokoh, tapi buah dari semangat persatuan dan gotong royong seluruh elemen Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial benar-benar hidup dalam proses perumusan itu. Inilah bukti bahwa sejak awal Pancasila dirancang bukan untuk satu kelompok saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagian 3, refleksi bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus memahami bahwa perjuangan para pendiri bangsa bukan hanya untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga membangun dasar moral dan persatuan Indonesia. Di era digital saat ini, tantangan kita berbeda, bukan lagi perang fisik, melainkan perang melawan perpecahan, hoaks, intoleransi, dan sikap individualistis. Disinilah nilai-nilai Pancasila harus kita hidupkan kembali dengan saling menghormati, berpikir kritis, dan gotong royong dalam setiap tindakannya. Kalau generasi muda mampu mengamalkan nilai-nilai itu, maka semangat Pancasila akan terus hidup bukan hanya di buku sejarah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi kekuatan untuk bersatu. Semoga kita generasi muda Indonesia bisa menjadi penerus semangat pendiri bangsa, menjaga persatuan, mengamalkan nilai Pancasila, dan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kesalahan dalam video dan pengucapan dalam video. Terima kasih Ibu atau Bapak Tutor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.